Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, yang berhati mulia, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita berada di satu bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan semua hambanya meningkatkan frekuensi ibadah di dalamnya. Sehingga Nabi SAW pernah mendambakan, sekiranya bisa, karena kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, maka Nabi mengharapkan agar satu tahun itu semua dijadikan Allah sebagai bulan Ramadan. Saudaraku, baginda Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya memberikan motivasi, dorongan kepada kita agar tidak ada satupun umat Islam yang menyia-nyiakan kehadiran bulan Ramadan. Sehingga baginda Rasul SAW menyampaikan bahwasanya satu amal wajib yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, maka kelipatan pahalanya itu sampai kepada 70 kali, bahkan lebih jika kita lakukan di luar Ramadan. Bahkan ketika kita melakukan satu amal sunat di dalam bulan Ramadan, maka baginda Rasul SAW memberikan motivasi, ganjaran, fadilah kepada kita. Nilai pahalanya disetarakan dengan amal fardu yang kita lakukan di bulan yang lain. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia, kalau kita melihat kepada sirah nabawiyah, baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini menganjurkan kepada kita akan perlunya melakukan beberapa amal-amalan. Ada beberapa amalan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Yang pertama, baginda Rasul mengajarkan pada kita agar ketika melakukan awalan puasa Ramadan di waktu sahur, lakukan sahur dengan di akhir waktu. Saudaraku, para pemirsa, makan sahur itu menjadi hal yang penting, karena di sanalah kita akan memberikan asupan-asupan gizi, asupan-asupan nutrisi kepada tubuh, sehingga diharapkan ketika pelaksanaan ibadah Ramadan yang berdurasi sekitar 14 jam, kita tetap dalam kondisi fix dan kondisi yang sempurna. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Dan baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang lain, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, mereka semua bersolawat kepada orang yang makan sahur. Amal yang pertama yang baginda Rasul ajarkan kepada kita, makan sahurlah walaupun dengan seteguk air, dan waktu makan sahur itu lebih utama diakhirkan, mengakhirkan makan sahur. Yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, baginda Rasul ajarkan kepada kita untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Dalam satu hadis baginda Rasul sabdakan, la yazalun nasu khair, tidak ada kebaikan bagi seorang manusia ma ta'ajjalal fitra, sampai dia melakukan atau menyegerakan waktu berbuka. Menyegerakan berbuka dalam redaksi agamanya disebut ta'ajjal. Ta'ajjal itu artinya menyegerakan. Maka menyegerakan berbuka adalah merupakan satu perintah Nabi SAW. Ada satu kerancuan yang menarik yang hari ini digunakan oleh sebahagian kita mengenai terminologi atau istilah ta'jil. Maka ta'jil dalam konteks kebahasaan itu sebenarnya adalah perintah menyegerakan, kata kerja, bukan kata benda. Tapi hari ini kita sering mengidentikan ketika kita menyebutkan ta'jil, maka persepsi yang terbangun di benak kita adalah menu berbuka puasa. Padahal ta'jil secara bahasa itu bermakna menyegerakan. Menyegerakan apa? Menyegerakan waktu berbuka puasa. Yang ketiga, saudaraku, para pemirsa yang berbahagia,
Baginda Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, wabil khusus untuk orang-orang yang berbuka puasa. Karena ketika kita memberikan makan minum kepada orang berbuka puasa, maka kita mendapat pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka. Subhanallah. Maka semakin banyak kita memberikan makan minum kepada orang berbuka, maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak pahala-pahala ibadah puasa kita. Itulah kenapa saudaraku para pemirsa, kalau kita melihat di beberapa masjid di kota-kota besar, hidangan menu berbuka puasa terhampar dengan banyaknya. Karena umat hari ini sudah paham akan tingginya pahala menjamu orang berbuka puasa, sehingga di mana-mana tempat hari ini kita tidak mengalami kesulitan untuk menjumpai masjid yang ada menu berbuka puasa bersamanya. Yang keempat, saudaraku para pemirsa, baginda Rasul SAW mengajarkan kepada kita di waktu menjelang berbuka puasa, perbanyaklah berdoa. Karena salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah di mana orang-orang yang berdoa sesaat menjelang berbuka, maka dosanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun la turaddu da'watahum, kata Nabi. Ada 3 doa orang-orang yang tak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan senarai ayat-ayat yang berbicara tentang perintah puasa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 sampai 187, bahwa ada satu yang menarik. Di ayat 186 itu Allah selipkan dengan perintah berdoa. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Quraisy Shihab dalam kitabnya Wawasan Al-Quran menyatakan bahwasanya, apa penyebab analisa Allah menyelipkan ayat tentang perintah berdoa di antara senarai ayat-ayat yang berbicara mengenai puasa? Jawabnya adalah karena Allah SWT inginkan, perintahkan di dalam bulan Ramadan itu, wabil khusus di saat menjelang berbuka puasa, kita mesti memperbanyak membaca doa. Ada 2 doa yang lazim Nabi SAW ajarkan pada kita. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan seterusnya. Dan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam At-Tirmidzi. Dan ada satu doa lagi yang Nabi ajarkan, dhahabaz zama'u wa batalatal uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu terdapat dalam kitab riwayat Baihaqi dan Imam An-Nasa'i. Kedua doa tadi bagus, dan kalau kita kolaborasi menjadi satu, itu juga merupakan satu perpaduan yang sangat apik. Saudaraku, manfaatkan ketika menjelang berbuka puasa, kita isi dengan perbanyak doa, dan disitulah doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang berikutnya, saudaraku para pemirsa, amalan yang dianjurkan Nabi untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita memperbanyak tilawat Al-Quran. Membaca Al-Quran memang tidak hanya di bulan Ramadan, tapi ketika kita lakukan di bulan tersebut, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlebih, dan kita turut memberikan suasana Al-Quran kepada bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Saudaraku, Al-Quran itu mesti kita baca. Al-Quran mesti kita khatamkan. Paling tidak kita harus khatamkan 2 kali dalam setahun. Maknanya dalam setiap 6 bulan kita khatam dalam sekali. Syukur-syukur kita bisa menghatamkan atau membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, sehingga dalam 1 bulan kita dapat menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Saudaraku, akrabkan diri dengan Al-Quran, karena Al-Quran lah yang akan menjadi penuntun kita untuk sampai kepada surganya Allah, dan Quranlah yang akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah SWT. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu Al-Quran, kata Nabi, karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan pertolongan bagi siapa saja yang membacanya. Saudaraku, para pemirsa yang berbahagia,
Amalan yang berikutnya yang Nabi SAW anjurkan kepada kita di bulan Ramadan adalah dengan tidak meninggalkan sholat tarawih, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan amal-amal, menghidupkan malam dengan ibadah. Karena justru keutamaan bulan Ramadan itu ketika kita mampu beribadah di 10 malam yang terakhir yang disebut Allah dengan Lailatul Qadar. Tapi ini bukan berarti kita hanya mengkhususkan ibadah di 10 malam terakhir saja. Para ulama mengatakan bahwasanya kemuliaan orang yang akan mendapatkan malam qadar itu adalah orang-orang yang dari mulai awal dia sudah hidupkan malamnya dengan ibadah. Dari mulai awal Ramadan dia sudah hidupkan amalannya dengan tadarus. Dari mulai awal Ramadan dia sudah hidupkan malamnya dengan tahajud. Dari awal Ramadan dia sudah menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Maka untuk orang seperti itu, ketika dia berada di penghujung Ramadan, Allah Ta'ala akan berikan untuknya kemuliaan malam qadar yang nilainya khairum min alfi syahr. Saudaraku, yang terakhir, amalan yang harus kita pertahankan, yang harus kita tetap jaga selama Ramadan, jangan tinggalkan dakwah. Karena dengan dakwahlah suasana agama akan tersebar kemana-mana. Dengan dakwahlah nilai-nilai agama akan tersampaikan kepada semua. Karena ingat, kita umat baginda Nabi Muhammad SAW bukan dijadikan Allah sebagai umat yang hanya beribadah, tapi kita adalah umat Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai umat di mana kita harus amalkan perintah nabinya, dan kita juga wajib sampaikan kepada semua umat manusia. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat, kata Allah, yang dikeluarkan untuk semua manusia. Apa tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Wa tu'minuna billah, sembari kita beriman kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar, itulah dakwah. Dan kemuliaan umat kita, umat Nabi Muhammad, itu justru ada pada kerja dakwahnya. Maka mari selama Ramadan kita tingkatkan dakwah, kita tingkatkan ajak berajak, tingkatkan ingat beringat kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan dakwah itulah maka Allah Ta'ala akan muliakan kita dan akan masukkan kita ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.